Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dedi Sumantri, NIM 20112772, akan mempresentasikan terkait makalah saya yang berjudul Pedoman Pelaksanaan Administrasi dan Supervisi Pendidikan, mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan, dosen pengampu Dr. Heru Setiawan SPDI MPDI. Nah, langsung saja kepada pembahasan, yaitu pengertian administrasi. Nah, pengertian administrasi pendidikan secara etimologis atau secara bahasa perkataan Indonesia administrasi, yang bahasa Inggrisnya administration, yang artinya melayani, membantu atau memenuhi. Sedangkan administration berarti administration berarti pemberian bantuan, pelaksanaan, pimpinan, dan pemerintahan. Jadi administrasi pada hakikatnya adalah usaha untuk menolong. Jadi seperti itu, menolong, usaha untuk membantu, usaha untuk memimpin atau mengarahkan semua kegiatan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Jadi administrasi itu seseorang yang membantu ataupun menolong ataupun menjalankan, memimpin dalam suatu kegiatan agar berjalan secara lancar dan berhasil. Nah, langsung pengertian administrasi pendidikan menurut perpaduan dari dua kata, yakni administrasi dan pendidikan. Pada hakikatnya administrasi pendidikan adalah penerapan ilmu administrasi dalam dunia pendidikan atau dalam pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha praktek-praktek pendidikan. Nah, administrasi pendidikan itu intinya seperti itu tadi. Intinya orang yang memimpin ataupun orang yang membantu dalam administrasi jalannya administrasi pendidikan dalam dunia pendidikan. Seperti itu. Nah, administrasi sekolah merupakan salah satu bagian dari administrasi pendidikan. Nah, jadi administrasi pendidikan sangat luas. Nah, di sini ada pembagiannya, yaitu administrasi sekolah merupakan salah satu bagian dari administrasi pendidikan, yaitu administrasi pendidikan yang dilaksanakan di sekolahan. Salah satu alat administrasi sekolah adalah tata usaha. Nah, kalau di dunia sekolahan itu yang membantu dalam jalannya kegiatan sekolah itu tata usaha, baik membantu apapun kegiatan, baik misalkan membuat laporan atau bagaimana, itu tata usaha bisa membantu dalam segala hal. Nah, ada beberapa unsur pokok dalam administrasi menurut Purwanto dalam bukunya. Yang pertama, ada sekelompok manusia, sedikitnya 2 orang atau lebih. Jadi yang dikatakan kalau 1 orang itu tidak bisa, jadi minimal itu 2 orang ataupun lebihnya sampai berapa itu tidak terbatas. Yang kedua, adanya tujuan yang hendaknya diciptakan bersama, adanya fungsi ataupun tugas yang harus dilaksanakan. Nah, ada tujuan kerja bersama, tujuan yang bersama, intinya bekerja dan tujuan itu sama-sama tujuan satu, dan mempunyai tugas-tugas melaksanakannya. Yang terakhir, alat, peralatan, dan perlengkapan yang diperlukan, seperti itu. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Prinsip merupakan suatu yang dibuat sebagai pegangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, prinsip-prinsip, intinya prinsip itu adalah penyemangat atau pedoman, panduan dalam mengarahkan kita untuk mencapai suatu tujuan. Seperti itu. Di antara prinsip-prinsip administrasi pendidikan antara lain, yang pertama, adanya sumber daya manusia atau SDM atau sekelompok manusia, sedikitnya 2 orang untuk ditata. Yang kedua, adanya tugas atau fungsi yang harus dilaksanakan, maksudnya ada sebuah kerjasama dari sekelompok orang. Yang ketiga, ada
penataan atau pengaturan dari kerjasama tersebut. Yang keempat yaitu adanya tugas yang hendak dicapai bersama dari kerjasama tersebut. Nah, jadi itulah semua kegiatan itu intinya dikerjakan bersama, mempunyai tujuan yang sama, mempunyai perlengkapan yang lengkap, seperti itu. Nah, tujuan administrasi pendidikan ya, yang ketiga itu tujuan administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan subsistem dalam sistem pendidikan sekolah atau madrasah. Maka tujuan administrasi pendidikan adalah berusaha untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan yang tertuang di dalam visi misi dan tujuan sekolah madrasah dan tujuannya pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, jadi tujuannya seperti itu. Tujuannya biasanya ada di visi misi sekolahan. Nah, tapi undang-undang juga mempunyai tujuan pendidikan. Jadi sekolah itu mempunyai visi misinya agar mengapa dia menciptakan suatu lembaga pendidikan itu, ataupun dasarnya lah, intinya seperti itu. Nah, untuk negara juga mempunyai dasar untuk mengembangkan ketika ada sekolah agar itu menjadi siswanya menjadi pintar dan lain sebagainya. Nah, tujuan administrasi pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah memberi sistematika kerja dalam mengelola pendidikan sehingga tugas-tugas operasional kependidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien menuju sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi itulah tujuan adanya administrasi pendidikan. Intinya sangat penting lah agar menjadi lebih maju lembaganya, agar bisa menciptakan siswa-siswa peserta didik yang menjadi maju dan lebih baik, seperti itu. Nah, terus ruang lingkup administrasi pendidikan. Bidang-bidang yang tercakup dalam administrasi pendidikan adalah sangat banyak dan luas, tetapi yang sangat penting dan perlu diketahui oleh para kepala sekolah dan guru-guru pada umumnya ialah sebagai berikut. Administrasi dalam kesiswaan. Nah, intinya mengatur siswa, bagaimana sifat-sifat siswa agar menjadi siswa lebih baik bagaimana. Yang kedua, administrasi personil sekolah seperti guru-guru, staf-staf dan lain sebagainya. Administrasi kurikulum, administrasi tata usaha, administrasi sarana dan prasarana, dan administrasi keuangan. Nah, langsung ya, pembahasan yang berikutnya tadi yaitu tentang administrasi pendidikan. Nah, yang selanjutnya yaitu supervisi pendidikan. Nah, pengertiannya supervisi pendidikan secara etimologi untuk istilah supervisi diambil dari etimologi bahasa. Istilah supervisi diambil dari perkataan bahasa Inggris yaitu supervision yang artinya pengawasan di bidang pendidikan. Jadi administrasi tadi yaitu kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan agar lebih maju dan lebih berkembang. Nah, untuk supervisi itu pengawasan dalam kegiatan tersebut. Jadi sangat berkaitan sekali antara supervisi pendidikan dan administrasi pendidikan. Orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Secara morfologi, supervisi terdiri dari dua kata, yaitu super berarti atas ataupun lebih, visi artinya lihat, dan titik awasi, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa
Supervisor itu orang yang mengawasi jalannya suatu kegiatan dalam pendidikan. Nah, fungsi supervisi pendidikan. Nah, secara garis besar fungsi supervisi dapat dikelompokkan dalam 5 bidang. Yaitu yang pertama, kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan meletakkan pada seorang supervisor atau orang yang mengawasi karena dia adalah pemimpin. Nah, jadi ada pemimpin di sini yang termasuk ada kepala sekolah yang mengawasi semuanya jalannya kegiatan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seperti itu. Itu yang kedua, kepengawasan. Fungsi pengawas yang tugas pokoknya melakukan pengawasan. Dalam masa fungsi pengawasan, supervisor hendaknya memperhatikan hal-hal berikut: mengamati dengan sungguh-sungguh pelaksanaan tugas kepala sekolah, guru, dan seluruh staf sekolah. Diketahui dengan jelas tugas yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak. Nah, jadi sifatnya itu menyeluruh, intinya mengawasi semuanya dalam suatu lembaga. Nah, kalau ada yang kepala sekolah itu kegiatan semuanya, tapi di atasnya ada semuanya, kegiatan semuanya itu ada lagi yang mengawas dalam suatu lembaga pendidikan. Seperti itu. Langsung ke tujuan umumnya. Tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf sekolah lainnya agar personel tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya. Nah, tujuan umumnya seperti itu, sebagai pembimbing agar menjadi lebih baik jalannya suatu lembaga pendidikan. Terus prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Nah, sebagai seorang supervisor atau orang yang mengawasi, yang baik harus memahami prinsip-prinsip atau asas-asas supervisi pendidikan untuk dapat dipergunakan sebagai landasan dalam menunaikan atau melaksanakan tugas sebagai supervisor. Nah, supervisi bersifat memberikan bimbingan, memberikan bantuan kepada guru, staf sekolah lain untuk mengatasi masalah dan mengatasi kesulitan, dan bukan mencari masalah-masalah. Nah, jadi prinsip-prinsipnya sebagai orang yang mengawasi itu harus memberi semangat, jangan sampai menghina, merendahkan, menjatuhkan. Jadi harus, kalau memang memberi semangat lah intinya, jangan sampai menjatuhkan, melemahkan seorang yang dalam ingin mengembangkan dunia pendidikan, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ada perkata-kata yang tidak mengenakan ataupun susah dipahami, saya mohon maaf. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.